Mulai tahun 2020 pas saya sudah menikah, saya berpikir bahwasanya kalau begini terus, usaha ini tidak akan maju. Maka saya berpikir untuk membuat kandang supaya usaha saya berkah dan bisa dinikmati hasilnya dengan baik. Kita juga mulai berpikir ke depannya, di mana lahan sebagai mahar saya dijadikan sebagai tempat lahan untuk rumput gajah yang ditanami untuk rumput gajah supaya suami saya tidak kesiksaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Kasbi, alamat Ujung Pangi, Kelurahan Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Kemudian di samping kiri saya ada istri saya, mungkin bisa juga diperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, berdomisili juga di Ujung Pangi. Saya memulai usaha ini, saya cuma ikut-ikut dulu orang tua. Terus pada saat itu tidak ada perkembangan, toh itu saja. Terus mulai tahun 2020 pas saya sudah menikah, saya berpikir bahwasanya kalau begini terus, usaha ini tidak akan maju. Maka saya berpikir untuk membuat kandang supaya usaha saya berkah dan bisa dinikmati hasilnya dengan baik. Suami saya fokus di budidaya sapi bibit unggul, di mana sapi bibit ini yang dulunya hanya ditempatkan di kebun yang hanya sistem ikat saja, hujan kehujanan, panas kepanasan. Jadi kami berdua berdiskusi supaya adanya kandang, dan pembangunan kandang ini baru berjalan 5 bulan. Jadi kalau hambatannya ya banyak ya, karena waktu disimpan di kebun kadang banyak gangguan, entah gangguan dari luar atau dalam lingkungan sendiri. Mengenai hambatannya, kita juga mulai berpikir ke depannya, di mana lahan sebagai mahar saya dijadikan sebagai tempat lahan untuk rumput gajah yang ditanami untuk rumput gajah supaya suami saya tidak kesiksaan seperti itu, tidak siksa kiri kanan dari kebun yang satu ke kebun lainnya untuk mencari atau mengumpulkan pundi-pundi yang rumput yang tumbuh di kebun orang. Jadi ada tempat tertentu atau tempat terkhusus untuk mengambil pakan tersebut. Jadi kalau untuk budidaya sapi ya, kadang ada rumput yang tidak bisa dikonsumsi pada saat sudah diibe. Kalau bahasa daerahnya atau bahasa Makassarnya itu rapa-rapa, terus batancang goreng, kacang tanah tuh tidak bisa dikonsumsi pada saat sudah ibe, karena bisa mengeluarkan bibit sapi secara alami. Budidaya sapi itu harus ada pengaturan pakannya, karena kalau pakan itu saja pasti sapi akan bosan, terus pakannya banyak terbuang-buang. Jadi kalau disilang-silang, misalkan pagi kita beri rumput gajah, terus malamnya kita kasih dedak padi atau semacam jerami. Di samping sapi lahap, sapi juga banyak minum air, karena pada saat malam itu mengonsumsi yang kering-kering. Kalau pengalaman saya kalau sapi saya melahirkan, saya tidak langsung jual. Saya pelihara dulu selama 1, 2, 3 tahun baru saya jual. Jadi kalau kita membudidaya sapi, kalau anak sapi kita juga kita yang pelihara, kita tahu bagaimana
perasaannya, bagaimana ciri khasnya, bagaimana cara pakainya, agar supaya bisa menyatu dengan lingkungan, supaya sapi tidak stres dan sapi bisa gemuk secara alami. Jadi kalau masalah pemasaran, kadang saya posting di Facebook ya, seperti Bantaing Dagang, Bulukumba Dagang, Sulawesi Dagang. Ya, saya posting begitu. Terus banyak juga yang offline datang, pedagang langsung datang dengan menghubungi pedagang-pedagang yang lain. Seperti itu penjualannya. Jadi kalau rencana saya serahkan pada istri saya bagaimana rencana ke depannya, karena dia juga lebih tahu bagaimana cara meningkatkan produktivitas sapi agar lebih bermutu begitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit demi sedikit. Ya, terima kasih. Saya lebih fokus ke budidaya sapi bibit itu sendiri, di mana kedepannya saya akan membuat beberapa kandang ini full untuk indukan sapi, di mana setelah memiliki beberapa indukan, kita akan fokus ke anakannya, dan anakan tersebut akan dipelihara tidak seperti sekarang 2-3 tahun ke depan, bukan. Kami hanya maksimal memelihara 1,5 tahun untuk dijual. Jadi kita fokus ke produktivitasnya usaha ini ke depannya. Seperti itu. Jadi harapan saya dengan adanya program di sini supaya kita lebih tahu lebih jauh bagaimana cara mengembangkan peternakan sapi itu sendiri ya. Terus pemasarannya. Semoga kedepannya program YES bisa memberikan bantuan ya kepada kami berdua, agar kiranya bisa membantu usaha kami lebih maju lagi dan menjadi petani ternak, memberikan juga lapangan kerja kepada beberapa petani milenial saat ini. Petani milenial Maju, mandiri, modern.